mulai. Dimulai sekarang ya? Iya, mulai ya. Biar nggak kemalaman. Dimulai aja dulu. Ya, selamat malam teman-teman. Malam ini kita ada acara Home Talk. Kebetulan yang kita undang sekarang adalah Fang dan Melanie. Mereka baru join tahun lalu. Background mereka ibu rumah tangga. Nanti mungkin akan diceritakan oleh masing-masing ya. Mungkin bisa dimulai dari Fang. Halo, selamat malam teman-teman. Saya Fang. Saya join di AFC tahun lalu, bulan 8 tahun 2019. Awal mula saya ikut, saya diajak sama Melanie yang jadi upline saya. Sampai sekarang udah 1 tahun lebih ya saya ikut di AFC ini. Basic saya ibu rumah tangga, plus saya juga membantu pekerjaan suami ekspedisi di Perak. Jadi pagi saya ke kantor sampai sore, pulang jadi ibu rumah tangga. Dan puji Tuhan dapat tambahan juga dari ikut AFC ini. Saya dapat income tambahan di luar saya membantu suami, lumayan untuk buat belanja, buat shopping, sama untuk keluarga juga. Anak-anak kalau butuh nggak perlu minta suami lagi, sekarang sudah ada penghasilan tambahan tersendiri buat memenuhi kebutuhan keluarga. Berikutnya mungkin Bu Melanie, silakan untuk background-nya. Pertanyaannya diulang. Kalau untuk orang kolonial harap diulang pertanyaan, tidak bisa ini ya. Sudah berapa lama Bu Melanie ini join di AFC? Saya join di bulan Agustusan lebih. Tapi sebelumnya itu konsumsinya yang konsumsi suami. Itu kira-kira 2 minggu sebelumnya lah, jadi Juli tengah itu sudah mengenal produk AFC, sudah mengenal, tapi nggak langsung member tuh loh, nggak langsung join. Ya, pada saat Agustus itu baru join, itu juga tidak langsung sama bisnisnya ya, nggak sama sekali. Jadi ya mengalir aja. Pada saat itu persepsi saya kalau yang namanya produk yang bagus pasti peminatnya banyak. Jadi konsepnya itu masih secara itu. Putus-putus Mel. Mel putus-putus Mel. Itu enggak. Kok putus-putus? Suaranya putus-putus Mel. Ya. Putus-putus sebentar. Tapi konnichiwa nggak putus-putus toh? Tiap hari masuk toh? Konnichiwa lebih putus itu. Signal konnichiwa nggak pernah putus, jaringannya lancar terus. Kok hilang ya Melanie ya? Ya, mungkin dari siapa Bu Fang ini bisa cerita ya, awalnya join di AFC itu gimana, terus alasan join di AFC itu apa? Nanti Dulu nih sambung. Aku awal join itu pertama ini pengen coba produknya, karena waktu pertama kali ditawarin sama Bu Melanie ini, aku interest sama produknya karena aku nggak pernah dengar produk itu sama sekali. Karena tahun lalu waktu saya diceritain, saya nggak tahu kalau produk SOP ini produk Jepang. Terus baru dengar juga waktu ditawarin sama Melanie waktu itu. Jadi saya coba dari awal itu cuma produknya aja.
Tapi karena setelah saya minum itu 2 minggu saya dapat manfaatnya, saya kan dijelaskan mengenai paten manfaat dan saya impress sama paten manfaatnya ini karena selama ini kan suplemen-suplemen yang ditawarkan orang-orang kan suplemen yang biasa. Nah, saya ini heran kenapa produk ini kok mahal, ternyata karena mereka ini memiliki juga paten manfaat yang kalau kita minum pasti akan dapat hasilnya. Nah, jadi saya awalnya dari produk aja itu saya pengen minum, terus ternyata saya dijelasin juga kalau memang pengen minum gratis, paling enggak nanti bisa dapat diskon, kalau kenalin orang, sharing-sharing sama orang, kita akan dapat cashback-nya. Jadi awal mula saya join ini bukan karena di bisnisnya, paling enggak karena saya cocok, saya ingin dapat diskonnya. Karena produknya mahal sekali ya, kalau kita hitung 1 bulan 3.300.000, memang kalau kita ngomong kesehatan kita nggak ada nilainya kalau kita badan sehat. Tapi kalau kita mengeluarkan 3.300.000 dan yang konsum hanya saya sendiri, dan saya pasti inginnya dapat diskon. Dan karena saya dapat manfaat, saya pingin keluarga saya juga minum otomatis. Nah, karena saya ingin keluarga saya juga ingin mendapatkan kesehatan yang sama kayak saya berusaha untuk sharing-sharing sama orang apa yang saya dapatkan. Nah, saya awal akhirnya interest itu sekitar bulan 10. Karena tiba-tiba saya ada temen yang mau beli, dia juga interest mau menjalankan bisnisnya malahan gitu loh. Jadi saya coba tawarkan ke dia dan ternyata orang-orang yang di sekitar saya, saudara saya, semua teman-teman dekat saya minum dapat manfaatnya. Itu saya semakin yakin dengan produknya. Nah, terus saya dalam waktu hitungan sekitar 2 bulan ya, modal yang saya keluarkan malah bukan dapat diskon lagi. Uang yang saya keluarkan senilai sekitar 20 juta, itu saya dapat kembali semua 2 bulan. Malah saya bisa beli produk 1 paket lagi, saya ambil dari bonus ini saya sendiri, bonus cash yang saya dapatkan sendiri untuk beli 1 paket lagi dan saya minumkan ke keluarga saya. Jadi puji Tuhan sekarang keluarga saya semua bisa konsum produk AFC ini free, dapat dari semua bonus-bonusnya. Mungkin bisa cerita sedikit ya, keluarnya dulu apa, terus sampai ada perbaikan, prosesnya itu gimana, mungkin bisa diceritain dikit. Ya, saya ada masalah sama kulit. Jadi mulai sekitar umur 38-39, saya kalau jerawat memang saya dari muda paling banyak jerawatnya. Apalagi kalau mau mens itu jerawat saya itu gede-gede. Dan selalu harus diinjek. Kalau nggak diinjek dia nggak bisa kempes. Permasalahan saya di situ. Saya minum apapun kulit tidak bisa membaik. Terus saya juga mulai banyak flek-flek di daerah muka saya. Apalagi terkena matahari terlalu lama akan keluar flek di muka saya. Saya sudah ke dokter muka, udah keliling juga minum vitamin apapun, itu tidak bisa membantu saya. Nah, waktu Melanie nawarin ke saya, yang saya pikirkan pertama dari kecantikan itu, karena Melanie bilang kalau kamu minum ini karena sudah keluar paten manfaat, kalau kamu minum pasti akan mendapatkan hasilnya, terutama untuk kulit, itu pasti akan dapat manfaatnya. Nah, saya jadi cobalah aku coba 1 paket dulu. Ternyata setelah 2 minggu saya minum, ternyata bukan kulit dulu yang saya mengalami perbaikan. Saya nggak nyadar kalau saya ini sebenarnya ada ambien. Jadi ambien saya ini tiba-tiba nggak ada. Ambien saya ini tiba-tiba hilang gitu loh. Nah itu, untuk kulit perbaikan setelah saya konsum sekitar 2 bulan, kulit saya semakin bagus, flek saya semakin memudar, jerawat saya semakin bersih. Dan bahkan saya belakangan sudah tidak pernah berjerawat. Berjerawat pun waktu mau mens itu aja jerawat mungkin 2-3 hari sudah hilang. Jadi nggak perlu sampai diinjek tiap kali ke dokter. Saya sudah nggak pernah injek untuk jerawat. Nah, mungkin bisa Ya, Cik Fafang mau tanya, waktu beli produk di awal itu, maaf, pakai uangnya pribadi atau uangnya suami? Tadi kok bilangnya mahal tadi. Pakai uang pribadi. Oh. Pakai uang pribadi. Saya kalau beli untuk saya sendiri, saya biasa pakai uang pribadi. Itu beli berapa awal? Beli ruby atau beli diamond itu?
Ruby dulu pertama. Kalau minta suami, saya akan merasa murah. Karena saya tidak keluar duit. Justru karena ini saya pakai uang sendiri dan saya merasa cocok. Saya langsung awal 2 minggu karena saya jadi hilang. Saya udah tidak ragu, saya langsung upgrade ke Diamond. Waktu upgrade ke Diamond itu, apakah punya keinginan langsung jalankan ini? Nggak ada. Oh, belum Nggak ada ada ya, berarti ya? Nggak ada. Cuman saya yakin ini produk ini bagus sekali. Karena 2 minggu saya minum, saya sudah dapat manfaatnya. Saya nggak pernah minum vitamin suplemen apapun yang bisa sampai 2 minggu, seminggu udah dapat manfaatnya. Oke, thank you, Cik Fakfang. Biasa. Bang, mau tanya ini, untuk flek itu, fleknya agak banyak atau gimana, Bang? Saya ini rata sini ya, daerah pipi sini banyak, sama daerah sini. Di daerah sini juga ada. Tapi ini sekarang aku udah bersih. Itu berapa lama itu untuk sampai bersih itu? Sekitar saya minum 3 bulan sampai 4 bulan ya untuk fleknya. Itu SOP apa UTSU itu? Tahun lalu UTSU belum masuk, jadi aku minumnya SOP aja. 1 hari berapa saset? 1 hari 2, saya rutin. 1 hari 2. Oh, SOP aja. begitu ya. Oh, iya, makasih ya, Bang. Ya, sama-sama. Boleh tanya Mungkin ya? Ya, Itu waktu pertama kali minum itu apakah mengalami efek yang biasanya orang kan tiap tubuh beda-beda. Nah, apakah mengalami efek yang kayak mungkin benjolan, gatal, atau panas, atau gimana? awal saya minum saya tidak merasakan reaksi yang saya diceritain beberapa temen Bu Melani kan bilang ada yang sampai ngantuk, ada yang sampai ini, itu saya nggak mengalami. Tapi setelah saya minum sekitar 1 bulan mungkin ya, saya mengalami kayak dada saya ini sesek. Dan itu saya ngalami hampir 1 bulan. Jadi kayak dada saya ini nggak enak terus gitu. Sampai saya kira saya ini sakit jantung gitu, ada masalah dengan jantung saya sampai saya ini mau periksa ke dokter jantung. Cuman Bu Melani bilang bahwa itu healing krisis ya, kita mengalami kayak semacam detox yang harus kita lewati kayak gitu. Jadi saya berusaha menyesuaikan waktu setelah minum 1 bulan itu, saya minumnya agak bolong-bolong karena waktu saya coba ketika saya minum 2 hari sekali atau 3 hari sekali, dada saya merasa lebih enteng. Nah, ketika saya merasa lebih enakan, saya akan minum rutin lagi setiap hari. Ketika saya nggak enak lagi, saya minumnya sehari sekali. Atau kalau enggak, besok minum, lusa enggak, besok minum, lusa enggak. Selama sampai 1 bulan, ketidaknyamanan itu saya lewati. Setelah lewat 1 bulan, sampai sekarang, saya nggak pernah masalah apapun, malah terkadang saya minum mau 4 sampai 6 saset, nggak ada masalah dengan tubuh saya. Oke. Loh, waktu-waktu mengalami sesak dada gitu tuh enggak ada ketakutan, tak? Namanya sesak. Aku takut. Aku sampai mau ke dokter jantung karena saya takut jantung gitu. Nah, Sampai 1 bulan itu kan katanya sampai 1 bulan. Hampir 1 bulan ya, sekitar 3 minggu atau berapa ya, aku lupa. Tapi waktu aku waktu itu aku antar suamiku, malah suamiku yang nggak enak. Padahal suamiku ini belum minum gitu loh. Jadi aku waktu antar suamiku ke dokter, aku tanya sama dokter untuk gejala orang sakit jantung itu seperti apa. Ternyata yang saya rasakan ini bukan tanda-tandanya orang yang sakit jantung itu gitu loh. Karena saya nggak merasakan nyeri apapun, saya nggak ada nyeri sakit apapun. Nah, ketika saya coba berhenti SOP-nya, kok saya lebih enakan gitu loh. Saya sempat mikir karena saya ini ada alergi juga, saya nggak bisa makan udang, seafood. Saya mikir kemungkinan ini healing krisisnya karena dari alergi saya, kayak gitu. Oke. Tapi setelah lewat, sampai sekarang saya tidak pernah mengalami yang kayak saya alami dulu itu. Malah saya lebih enak badan saya. Nah, suami setelah minum atau keluarga yang lain minum,
efeknya gimana? Sama atau Enggak ada yang seperti saya. nggak ada? Enggak ada. Rasanya Suami saya minum yang cukup sih. Dia BAB-nya yang agak berubah warna, katanya agak hijau. Kalau saya minum Mutsupushi, awal-awal saya BAB-nya warnanya hitam. Tapi hanya beberapa hari aja, kemudian sudah normal kembali. Oh, oke. Soalnya teman saya itu ada yang minum produk SOP ini sampai 3 bulan dia merasakan tidak ada perubahan. Itu gimana ya, kayak gitu-gitu ya. Makanya kadang kita ini bingung. Mau meyakinkan orang itu kan tiap orang ini punya reaksi sendiri-sendiri. Ada yang kalau misalnya kayak tadi sakit dada sampai sesak, akhirnya dia takut berhenti loh. Jadi akhirnya produk ini akhirnya kesannya kan jadi jelek gitu loh. Itu mesti harus dijelaskan untuk dicoba kita menyesuaikan adaptasi dengan produk tersebut gitu kan. Saya selalu kalau ngomong sama member-member saya, kalau ada yang seperti masalah kayak gitu, saya pasti selalu ngomong sama dia, dicoba dikurangin dulu dosisnya. Jangan terlalu sampai langsung minumnya banyak kayak gitu. Mungkin kayak saya gini ya, saya coba sehari minum, sehari enggak, nanti badan lebih enteng, lebih gampang menyesuaikan. Oh, oke. Dosisnya takarannya aja dikurangin. Misalkan sehari 2 kali, mungkin bisa dibuat 1 saset, dibuat 2 kali. Pagi sama sore separuh-separuh. Oh, iya. Aja. Oke, terima kasih. Ya. Cik Fang mau tanya. Ya, Sat. Ya, dulu waktu pertama kali mulai aktif jalankan AFC itu bulan apa ya? Aku jalankan mulai bulan 10. Oktober 2019 ya? Bulan Oktober 2019. Itu langsung terus terang ke suami atau singit-singit? Diem-diem? Diem-diem. Soalnya suami nggak suka kalau aku kerja. Oh, oke. Lama, terus ketahuannya sama suami kapan? Waktu sekitar bulan 1, bulan 2 mungkin ya. Oh, lah itu ditegur, dimarahi atau ya apa? Tahu suaminya, Sak. Apa, Mel? Ya. Konnichiwa-nya sudah tebel, baru berani ngomong sama suaminya. Iya, jadi nggak berani ngomong gitu loh. Cuman ya bilang kalau misalkan ada yang beli gitu ya, cuman aku bilangnya sharing-sharing aja. Karena memang aku waktu bulan 10 itu pun aku mulai jalanin bisnisnya, itu aku belum maksimal. Karena aku juga harus bantuin suami dulu, terus kerja juga nggak berani. Di depannya dia juga waktu prospek orang, ketemu sama orang. Jadi kayak apa kalau orang pacaran tuh backstreet gitu loh. Jadi kerja ini juga backstreet. Aku baru terbuka sekali ketika kemarin aku bulan 4, bulan 5 kemarin. Jadi waktu bulan 1, bulan 2 aku masih nggak terlalu terbuka sama suami. Jadi masih semi backstreet. Mulai bulan 4, bulan 5 mulai aku penghasilanku sudah mulai nambah. Nah, itu aku berani mulai terbuka dan aku juga kerja lebih enak karena aku ketemu orang waktu itu lewat Zoom, lewat apapun suami tahu. Jadi saya lebih enak ya sebenarnya. Kalau suami nggak tahu tuh saya tambah kesulitan sendiri karena saya mencuri-curi waktu sendiri malahan gitu loh. Cik Fang ini peringkatnya apa, Nek boleh tahu? Aku Ronin. Ronin ya. Iya. Nek Ronin itu sebulannya berapa sih rata-rata sih? Aku penghasilanku sekitar 50 sampai 75 juta. Oke. Thank you. Itu wis dapat dukungan dari suami ya, Nek? Pendapatan segitu itu. Mulai aku terbuka, aku mulai kerja lebih enak. Untuk ke Samurai kurang berapa sih? Malam ini mungkin bisa? Aku Samurai kurang 120-an mungkin ya. Samurai berarti ya seminggu cukup ya mestinya ya untuk ngejar
samurai. Mudah-mudahan. Semoga tim banyak yang bawa. Rata-rata pairing hariannya sudah berapa tuh sih kalau boleh tahu? 3 sampai 4 juta setiap hari. Oh, itu bonus konnichiwa-nya ya? Iya, konnichiwa. Kalau ada closingan, upgrade-an, direct sponsor, mungkin bisa 5 sampai 7 juta. Oke. Thank you, Cik Bang. Iya. Sudah berapa lama? Ini ada yang tanya, Cik Bang, join pertama kalinya kapan? Oh, kebetulan orangnya di depanku ini yang tanya. Join pertama kali bulan 8 tahun lalu, 2019. Bulan 8. Iya. Berarti sudah setahunan ya? Ya. Kurang lebih 1 tahun ya? Ya, 1 tahun. Tapi aku baru aktifnya sekitar bulan 10. Bulan 10 aktif aku bisa dapat langsung 20 juta. Jadi 1 bulan udah kembali. Cuman setelah itu on off lagi aku. Baru benar-benar fokus bulan 3. Yusak di mana itu, Sak? Lagi prospek di Starbucks sih. Prospek di Starbucks orangnya tak ajak Zoom ini sih. Selamat malam. Melani, ditanyain gantian. Jess, Oh ya, Melani. C Melani mau tanya. Apa namanya, waktu pertama kali ngajak Cik Fang itu, kalau saya sih sebetulnya kurang percaya ya. Kalau Cik Fang sampai mau jalakno ini itu ngerayunya gimana pertama itu? Ngajaknya gimana? Cik Melani ngajak Cik Fang ini karena kan ya ini aku rasanya unbelievable gitu loh. Cik Fang sampai mau jalakno AFC itu rasanya tidak mungkin lah gitu. Bahasanya gimana waktu ngajak dulu? Jadi kilas balik ya cerita ya. Jadi Fang ini saya sudah kenal Fang ini udah lama. Jadi semenjak anak saya sama anaknya Fang ini di TK gitu loh. TK apa playgroup ya? Di TK kayaknya. Playgroup Mel. Playgroup. Jadi mulai anak saya yang nomor 1 sekarang sudah hampir lulus kuliah. Jadi kita bersahabat ini sudah cukup lama. Dan dalam perjalanan persahabatan itu, lucunya itu gini, setiap saya itu kerja apapun gitu ya, kerja apapun dah. Itu saya selalu ingin ajak, kan seneng tuh kalau sama-sama teman. Kita kerja itu jadi waktu kita ini lebih berkualitas gitu loh. Mau kemana itu lebih berkualitas. Jadi kita ini saling support dalam bidang pekerjaan mulai dari dulu. Jadi saya dulu ada pekerjaan apa itu kerja mainan anak-anak, kita juga sama-sama. Terus sampai apa berhasil ya, Fang juga cukup berhasil waktu itu punya stand di Pasar Atom yang berkembang dan menghasilkan. Terus saya ada jual mangga, dia juga jual mangga kayak gitu. Jadi kita saling support sampai dengan akhirnya yang terakhir itu yang kafe, dia Fang sempat buka apa kafe juga. Tapi di situ saya nggak ikut, saya cuma support dari belakang aja. Pokoknya kita saling support gitulah. Sampai terakhir pada saat saya menemukan produk yang luar biasa ini ya, memang saya masuknya awal dari produk lah. Semua kalau di awal-awal kan kita tahunya dari produk ya. Nah, waktu saya tahu kok ada ya produk sebagus ini gitu loh. Karena waktu itu yang konsumsi suami dalam waktu 2 minggu saya bisa saya melihat perbedaan yang sangat signifikan di wajah suami saya. Bukan hanya sekedar glowing atau apa, enggak. Kalau cowok itu kan jarang pakai skincare. Dari yang biasanya itu kelihatan ya sesuai umurnya, tetapi saya melihat kok lebih agak muda gitu ya. Lebih muda gitu. Karena itu saya
tanya sama upline saya waktu itu yang adalah Yusak sendiri, saya pengen tahu ini produk apa sih yang kamu kasihkan sama suamiku ini. Terus ceritalah bla 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 gitu. Jadi saya sebelum memakai, saya sudah yakin dulu sama produknya. Jadi sebelum pakai, saya pun cerita dengan teman-teman dan teman-teman saya tertarik dengan cerita saya walaupun saya waktu itu belum konsumsi. Gitu. Nah, lucunya, Fang Fang ini bukan customer pertama saya justru. Gitu, waktu itu. Jadi ada beberapa orang yang sudah sempat join di bawah saya, terus baru ya boleh dibilang Fang Fang ini untuk join di AFC itu saya eret-eret gitu loh. Wis pokoknya harus gitu. Waktu itu. Dan dia sempat kayak, aduh Mel, aku ndak bisa loh ngerjakno kayak begini-begini ini. Dia bilang gitu kan. Lagian aku gak ada waktu, aku harus bantu suamiku. Ya apa, wis nanti tak kenal lo orang aja. Gitu. Sungguhan lo ya, kenalin orang. Ya, nanti aku kenalin orang. Dan waktu itu dia menepati janji bawa yang namanya ini, presenternya ini, Jessica. Jadi saya, Fang Fang dan Jessica ketemuan waktu itu dibantu dengan Eka ya sebagai leader untuk membantu menjelaskan produk ini. Itu pun belum ada ketertarikan yang seperti gimana-gimana begitu. Tapi Jessica pun waktu itu juga belum langsung join gitu. Cuma waktu itu saya bilang, kalau Jessica join, kamu harus join. Enggak boleh enggak. Gitu ya. Paling enggak ya sudah kalau mau coba produknya ya terserah, mau gimana lagi. Gitu. Nah, pada saat sudah mencoba produknya itu juga enggak langsung. Jadi kejadian demi kejadian-kejadian yang tadi diceritakan itu tidak secara langsung gitu loh, kayak sesak napas, terus flek itu membaik, itu kan hitungannya bulan. Ya kan? Jadi itu bertahap. Nah, selama itu dia enggak bergerak sama sekali. Gitu. Dan Jessica juga waktu itu juga enggak langsung menerjuni untuk mau mengerjakan AFC ini juga enggak, karena ada berbagai macam juga pekerjaan yang lain gitu ya. Jadi ya sudahlah, bulan-bulan awal itu saya hanya menawar-nawari di sekitar tempat gym gitu aja teman-teman. Terus sampai satu saat waktu itu ya diajarin upline ini juga gimana sih caranya bikin orang itu tertarik gitu waktu itu. Terus saya kasih orang. Waktu itu saya pancing dengan saya ada closingan, saya kasihkan ke Fang Fang. Terus dia dapat konnichiwa, apa sih ini? Gitu. Apa sih ini? Akhirnya dia mulai interest gitu. Tetapi juga enggak langsung klik terus mau lari kenceng gitu, enggak. Jadi kita sama-sama ya waktu bisa merasakan apa sih itu bisnis AFC yang sebenarnya, tetapi bukan sales gitu ya. Itu yang masa pandemi corona itu. Jadi sekitar kita sudah nggak nge-gym lagi, sekitar bulan 2 itu gym kita tutup karena ada PSBB waktu itu. Nah, jadinya kita work from home. Nah, pada saat work from home itu pelan-pelan saya jadi ngeh gitu loh. Kita semua ini jadi ngeh bahwa kalau misalnya kita ini benar-benar mau jalankan bisnis yang nggak gitu caranya. Dari situ mulai merubah apa yang namanya trik-trik dalam berbisnis. Karena sebelum-sebelumnya enjoy jadi sales gitu loh. Itu sih. Sampai akhirnya ya malah Fang-Fangnya yang lebih lari kenceng daripada saya. Joinnya kita sama-sama ya, bulannya sama-sama gitu. Karena itu kan saya ngomong sama teman-teman semua sekalian. Kalau diajak orang join sudah jangan tunggu lama-lama, masih 1 bulan, masih 2 bulan. Pengalaman dari para leader yang mengalami itu, selisih income-nya sangat jauh banget. Tetapi kalau sama-sama kita join-nya, itu ada kemungkinan upline-nya bisa kalah sama downline-nya gitu loh. Walaupun kita sama-sama Ronin nih ya, saya sama Fang Fang sama-sama Ronin, tapi Fang Fang kurang sedikit lagi udah samurai. Tapi saya masih lebih ini lagi, lebih banyak lagi gitu.
Maksudnya kecepatannya ini Fang Fang lebih cepat gitu daripada saya. Sampai akhirnya ya sudah kayak kuda lepas dari kandang begitu. Jadi sekarang sudah mandiri, sudah benar-benar klik sama bisnisnya, dan kita sendiri pun sebagai upline juga melihat itu semua itu luar biasa gitu loh, dari orang yang sama sekali nggak tertarik itu menjadi seperti sekarang ini. Kayak gitu sih. Kalau boleh tahu, Cik Melani, income bulanannya Ronin sekarang sekitaran berapa? Puji Tuhan, bulan lalu saya tembus sampai 80 ribuan. 87 ya? Ya. Oke. Rata-rata Kalau total misalnya itu dari awal sudah klik sama bisnisnya itu tadi, ya pasti ceritanya udah beda gitu loh. Jadi makanya sekarang kalau mau join bisnis, benar-benar bisnis yang dijalani. Himbauan kepada yang dengar malam hari ini. Nah, kalau kemarin produk kan sempat langka ya, Cik Melani ya. Itu tak lihat dari laporan-laporan yang ada itu kan, Cik Melani Rusak ini tetap lari suaranya kencang. kecil loh. Rusak suaramu kecil banget. Soalnya tempatnya rame. Jadi dari laporan-laporan yang tak lihat kemarin kan timnya Cik Melani ini lari kenceng meskipun produknya tidak ada, Cik Melani. Iya. Produknya kan inden ya. Nah, Iya. itu gimana ya, Cik Melani ya? Cara edukasi ke timnya itu kalau jangan jualan produk tapi jual bisnisnya. Duplikasinya seperti apa? Ya. Duplikasinya. Duplikasi ya apa yang diajarkan para leader ya, kayak Eka, Bobby, Yusak sendiri, itu pun memberikan contoh duplikasi kepada kita. Sebenarnya mereka ini sudah melaksanakan bisnisnya itu dari awal, hanya kita-kita ini aja yang bandel gitu loh. Senengnya itu produk terus saya, yang diunggulkan produk terus saja. Jadi pada awal saya join mulai bulan 8, baru klik bulan 2 itu loh, sudah berapa bulan? 6 bulan waktu saya sia-sia. Padahal kalau kita ngelihat, setelah saya diajarin gitu ya, duplikasinya gimana? Yang ngelihat anak-anak milenial itu. Anak-anak milenial itu nggak butuh produk. Tapi dalam 1 bulan sudah bisa toreda. Dalam 1 bulan penghasilannya bisa ratusan juta. Sedangkan saya, toreda saya aja 6 bulan. Kayak gitu. Terus dari toreda ke Ronin 6 bulan. Jadi benar-benar nggak efisien banget kalau kita ini terkungkung dengan produk. Jadi kalau seperti dijelaskan di LOP ya, apa sih itu bisnis AFC itu yang sebenarnya? Bisnis AFC itu benar-benar percepatan gitu loh. Jadi kita ini pindah kendaraan. Dari yang semula bisnis kita itu seperti apa, mungkin menghasilkan uang juga cukup banyak. Tetapi kalau dibandingkan di sini, kita benar-benar laksanakan bisnisnya, kita ikuti, jangan produknya yang dinanti-nanti itu jangan produknya. Ya produk itu oke lah. Untuk orang yang membutuhkan produk, oke kita kasih produk. Ya kan? Tetapi untuk orang yang membutuhkan penghasilan atau bisnis, triknya kita harus beda. Jadi nggak bisa semuanya harus sama, ada produknya. Jadi untuk yang sudah member barangkali di sini ya introspeksi aja sendiri. Kalau selama tim kita itu nggak ada produk, nggak bisa jalan, ya berarti kita secara bisnis tidak melaksanakan duplikasi yang sebenar-benarnya Mas Ian. Gitu. Jadi dari awal pada saat kita prospek, kita harus jelaskan. Bahkan saya tahu sendiri ya, dari awal, dari bulan berapa itu, kalau saya ngelihat Yusak ini kalau prospek nggak pernah bawa barang. Waktu itu saya heran, kok bisa ya? Terus apa sih yang diomongin gitu loh, waktu itu. Tapi ya sekarang setelah ngerti, ya maklum ya, kita kan nggak seperti kayak anak milenial yang langsung begitu ngerti, langsung cus gitu. Karena itu perlu adanya yang namanya bimbingan leader. Itu tinggal di-follow aja, tinggal diduplikasi aja. Jangan terlalu kita ini mengunggul-unggulkan atau menawarkan
produk itu lebih daripada bisnisnya. Kalau memang kita mau bisnis di sini, gitu. Kecuali kalau kita mau memilih mau jadi sales. Kalau kita memilih mau jadi sales, ya seperti itu ya, keliling bawa produk kemana-mana kayak gitu. Tapi selama enggak, bisnisnya yang kita mainkan. Sehingga akhirnya timnya Fang sekarang ini juga melaju kencang ya, karena ya itu tadi tiap hari closingan itu nggak pernah ada gitu loh, dan semuanya tanpa produk, seperti itu. Luar biasa ya Cik Melani ini ya. Nah, terus kira-kira waktu menjalankan pertama kali di AFC ini, apakah ada larangan dari suaminya gitu? Saya enggak sih. Kalau saya bebas-bebas saja. Bukan larangan yang seperti apa ya. Saya sendiri yang waktu join di AFC ini memang lagi vakum. Lagi enggak kerja. Karena pekerjaan yang lalu-lalu itu bagi saya cuma bisnis, yang istilahnya Kojimi ya. Bisnis, bukan saya berbisnis, tetapi saya sibuk tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Saya pernah kerja bakery sampai 7 tahun dan sampai punya 7 cabang gitu ya. Terus karena masalah SDM yang saya sendiri nggak bisa tangani, karena yang namanya karyawan itu gantian, nyolong sini, nyolong situ, jadi pusing gitu, jadi sibuk sekali, kerja itu sibuk, tapi nggak ada hasilnya. Sehingga akhirnya saya sampai vakum selama 2 tahun nggak mau kerja. Ya, sehingga waktu Yusak dan Bobby waktu itu datang ke rumah saya juga saya nggak mau gitu loh. Bahkan mereka nggak saya temui. Yang nemuin adalah suami saya. Karena bagi saya sudah skeptis sama yang namanya semua pekerjaan konvensional, apalagi MLM waktu itu ya. Cukup banyak kena hal-hal yang pahit yang saya rasakan pada saat saya itu mengenal apa yang namanya MLM. Karena itu paradigma itu benar-benar disapu habis sama AFC. Dengan adanya AFC ini, pandangan saya tentang MLM itu berubah 180 derajat. Bahwa yang sebenar-benarnya MLM itu ya seperti ini gitu loh. Bukan seperti yang ada. Karena kita mau kerja apa, apalagi di masa pandemi seperti ini. 3,3 juta minimum modal, mau kerja apa? Mungkin mau jualan bakso aja nggak bisa, kurang modal segitu. Tetapi di AFC ini mengubah paradigma saya tentang apa yang namanya benar-benar bisnis dan apa itu network marketing. Saya jadi paham. Kayak gitu sih, Yusak. Ya, tips dan triknya, Cik Melani. Tips dan triknya bagi teman-teman yang baru mulai bisnis jaringan seperti ini, seperti apa, Cik? Kadang-kadang kita ini kan tidak pengalaman ya. Sebagai marketing ini kan takut dengan penolakan, terus waduh kok MLM lagi ya, gitu. Sudah paradigma itu kan sangat mengganggu ya. Nah, tipsnya CC bagi orang yang baru akan menjalankan bisnis ini gimana? Kalau saya mungkin agak sedikit berbeda mungkin dengan pemikiran yang orang lain gitu ya. Kalau saya di dalam bisnis AFC ini, kenapa saya ini bisa terus? Karena visi perusahaan sama dengan visi saya. Jadi saya juga terkesan gitu ya dengan visi perusahaan yang memberikan wadah transformasi yang sebesar-besarnya bagi kehidupan banyak orang. Jadi kalau saya pada saat ditolak orang, saya nggak merasa dirugikan. Justru orang yang saya jelaskan sampai panjang lebar mengenai keunggulan-keunggulan bisnis AFC, masih nggak terbuka pikirannya, ya saya anggap mereka belum beruntung gitu. Jadi dalam pikiran saya itu supaya kita ini tidak lemah gitu ya, ditolaki orang lemah. Saya mempunyai mindset itu bahwa kita ini jangan cari orang gitu loh.
Kalau kita ini dalam kesan, aduh cari siapa lagi ya, aduh cari siapa ya, itu kita bisa desperate kalau kita nggak ketemu apa yang kita cari. Tapi kalau saya mikirnya hari ini saya bisa bantu siapa ya, bisa bantu siapa, mungkin yang lagi sakit, yang butuh pengobatan, atau butuh apa namanya, siapa yang butuh penghasilan, sehingga saya bisa memperkenalkan bisnis yang luar biasa ini supaya kehidupan orang itu bisa berubah. Karena memang di bisnis AFC ini mengubah hidup seseorang dalam tempo waktu yang cukup cepat. Dan tips yang lainnya supaya kita tidak gampang merasa jatuh, bahwa kita harus percaya bahwa yang namanya berkat itu sudah diatur. Bukannya kita ini terus nggak mau usaha keras gitu ya. Ya tetap kita harus usaha dong. Kalau kita nggak kerja, kita janganlah kamu makan. Ada ayat yang mengatakan demikian. Jadinya ya memang kita harus bekerja. Tetapi dalam cara saya bekerja, itu saya tidak ingin dikompetisi gitu. Yang bisa membuat pekerjaan saya adalah menjadi sesuatu yang bukan menyenangkan, tetapi menjadi sesuatu yang saya streskan. Itu saya nggak mau. Jadi kalau misalnya, oh kalah ini, waduh dibalap sama downline-nya sendiri gitu. Belum enggak masalah, karena setiap orang itu punya porsi yang berbeda-beda dalam menerima berkat. Karena saya percaya, bukan dari seberapa banyak berkat itu ya, bukan dari seberapa banyak yang kita dapat. Tetapi justru seberapa besar yang bisa kita salurkan untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Karena kita punya berkat, itu sebenarnya nggak untuk diri kita sendiri gitu loh. Kita ini jadi saluran berkat untuk orang lain. Jadi kalau misalnya, oh hari ini agak sepi, misalnya dari closingan bisa 10, kadang bisa over pairing gitu ya, bisa 12, aduh kok cuma 5 nih misalnya, cuma 5, cuma 4 kadang. Itu nggak membuat saya jadi down. Gitu. Malah saya selalu bersyukur atas apa yang sudah dikasihkan, oh jatah saya sekian gitu loh. Jadi kalau saya ngelihat ada orang yang buru sampai stres, sampai nggak tidur, itu saya benar-benar hindari ya. Karena pengalaman sendiri, papa saya sakit itu karena kepikiran. Jadi begitu dia kepikiran, karena usahanya itu, waktu itu sarang burung ya, beberapa tahun, 10 tahun yang laluan itu mulai mengalami penurunan kan, dari sekian juta per kilo, jadi cuma berapa per kilo. Jadi papa saya itu sering kepikiran. Pada saat dia sering kepikiran, pada saat dia harusnya tidak perlu mengkhawatirkan apapun, karena itu apa yang dia khawatirkan itu tidak terjadi gitu loh. Tetapi secara manusia tuh kenapa kita harus khawatir untuk sesuatu yang belum terjadi? Akhirnya beliau mengalami sakit stroke. Sampai akhirnya 7 tahun mengalami stroke sampai akhirnya nggak ada. Jadi saya nggak mau mengulangi hal yang sama. Karena apa yang kita konsumsi sekarang ini masih 1/8 dari apa yang namanya kita ingin badan kita sehat. Nutrisi itu masih 1/8 saja. 7/8 itu masih banyak sekali faktor yang harus kita jaga. Itu ya. Jadi kita nggak boleh mengandalkan wadah minum Subarasi ini kayak obat dewa. Enggak. Seberapa tinggi teknologi yang diberikan oleh manusia tidak akan namanya mengalahkan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi apa yang kita konsumsi ini ya memang bagus gitu loh. Kalau misalnya secara apa kita sakit karena nutrisi kita yang memang tidak terjaga, kita akhirnya sakit. Pada saat kita diberi nutrisi itu sangat cepat sekali kita mengalami perbaikan. Tetapi jangan mendewa-dewakan sesuatu, karena nutrisi itu masih 1/8 saja. Kurang lebih begitu, Yusak. Ya, thank you buat penjelasannya yang sangat mantap ya. Silakan mungkin ada pertanyaan buat teman-teman yang lain. Kayaknya di chat itu ada banyak pertanyaan sih, tapi saya nggak sempat baca tadi itu.
Apa aja itu? Oke, ini ada pertanyaan tak bacain dulu ya. Dari Maria Yohana ya. Aku beberapa hari ini prospek, katanya kalau nggak ada barang gini, kan malah jadi money game. Nah, ini ada lebih dari 5 orang yang bilang seperti itu. Gimana handling objection-nya untuk menanggapi pemikiran semacam ini? Ya, gini, kalau saya jawabnya begini ya. Saya dulu pernah ikut yang namanya money game, tapi saya lupa apa itu namanya. Ada produknya juga. Jadi belum tentu money game itu tanpa produk. Saya pernah ikut yang namanya money game, ada produknya. Tetapi produknya itu benar-benar tidak ada kualitas. Kayak misalnya hair tonic gitu ya. Mungkin yang dimasukkan itu cuma alkohol sama air aja, saya juga nggak tahu gitu loh. Jadi dari secara ini ya, kalau kita mau kerja di MLM kan sudah dijelaskan di LUP. Kita selalu harus punya 3 pilar. Kita join MLM, network marketing, 3 pilar itu nggak boleh lepas sudah. Yang namanya perusahaannya ada, produknya ada, dan sistemnya menguntungkan kita yang jualan apa enggak. Kan gitu. Nah kalau dari segi kita ini nggak ada produknya, bukan produknya ini nggak ada terus uangnya dimainkan, bukan. Tetapi sistemnya lewat inden. Tapi produknya ada. Masalah produk ini kualitasnya bagus enggak? Bagus. Kalau enggak sampai kayak begini orang-orang. Orang-orang yang saya prospek 1 tahun yang lalu enggak bergeming. Sekarang semuanya beli semua kok. Semuanya konsumsi. Karena saking viralnya produk ini gitu. Jadi kalau misalnya sistemnya buy inden, ya sudah buy inden. Tapi produknya ada kan? Ada. Cuma di masa pandemi corona ini, yang kena imbas seperti ini kan nggak cuma kita gitu loh. Ini seluruh dunia terjadi. Import barang nggak cuma dari Jepang, dari mana-mana pun juga sulit. Ya, jadi itu bukan money game, bukan seperti itu. Money game itu dapatnya besar, produknya nggak ada kualitasnya sama sekali, dan mungkin hanya cuma dipakai supaya itu nggak ngentarai kalau itu money game. Tapi kalau ini jelas-jelas produknya dihunting orang. Sekarang kita punya uang aja belum tentu bisa beli. Karena masih inden. Gitu. Jadi dibedakan dulu yang namanya money game dan yang namanya network marketing yang beneran. Gitu. Jadi saya sempat kena habis banyak itu. Yang pernah sempat berapa sekitar 20 tahun yang laluan. Pernah ikut itu. Kumpulnya waktu itu kalau masih ingat yang namanya satu gedung namanya Heritage. Sekarang mungkin udah nggak ada ya. Di situ dulu ngumpulnya. Dan akhirnya hilang. Perusahaannya hilang. Tahu-tahu nggak ada gitu aja. Karena tempatnya juga ternyata sewa. Nah sekarang ini kan jelas. Perusahaannya ini investasinya di Indonesia ini kan gede. Kantor aja nggak ada yang sewa. Kantor beli. Gitu. Gitu Yusan. Tak tambahin boleh? Ya, Nana. Mel, tak tambah ya? Iya. Ya, sebenarnya ada dua poin ya, teman-teman dalam menyikapi kondisi barang yang sekarang ini tidak ada. Nah, Ya. bisa disikapi dalam negatif atau bisa disikapi dalam positif. Kalau disikapi dalam negatif, ya berarti mereka ngomong, oh aku tidak ada barang, ya wes aku gak bisa jualan. Itu kalau teman-teman menyikapi kondisi saat ini dengan negatif. Tapi kalau teman-teman menyikapi kondisi tidak ada barang ini dengan positif, harusnya teman-teman jadikan momentum tidak ada barang ini untuk jualan lebih banyak. Karena apa? Karena kita tinggal bilang ke calon customer, bilang ke mereka apa? Ini loh, barangnya inden. Kamu udah inden hari ini, besok tambah kamu udah kebagian barang. Nah itu sudah saya lakukan ya kemarin sehari duduk 3 jam langsung closing 3 diamond. Padahal dalam kondisi tidak ada barang. Teman-teman tinggal bilang, ini loh, memang barangnya memang harus inden. Kalau teman-teman tidak jualan hari ini, tambah tidak dapat barang, gitu loh. Jadi sikapi kondisi barang tidak ada inden ini dengan hal yang positif dan produktif. Gitu, ya. Ya, makasih Bobby.
Berikutnya ada pertanyaan lagi. Share bonusnya, C. Share bonusnya. Bonusnya itu yang bulan lalu sekitar 87-an itu. Yang bulan lalunya lagi 70 berapa ya? 75 itu. Fang berapa, Fang? Masih di bawahnya. Bulan lalu dapat 75 juta. Yang 2 bulan lalu dapat 50-an. Oh ya. Ya, pokoknya kita berusaha terus lah. Ya, kalau mungkin posisi itu akan bisa lebih kuat lagi, penghasilan itu akan bisa stabil kalau sudah apa ya, shogun kalau nggak salah ya. Kalau udah shogun itu udah luar biasa. Itu kalau ya diizinkan untuk bisa ke situ, ya nantinya lebih luar biasa lagi. Kalau Mungkin Ronin ini kan ceritakan, belum Mel. apa-apa. Hah? Mel, mungkin bisa Ya. diceritakan dulu kesulitannya apa dulu pas waktu pertama kali menjalankan bisnis AFC ini yang dialami pertama. Kendala-kendalanya tuh apa? Mungkin bisa di-share di sini, mungkin aja ada dari teman-teman yang sama gitu loh, mengalami kendala-kendala pas waktu pertama kali menjalankan, bukan waktu join ya, menjalankan bisnisnya. Kalau pengalaman, siapa dulu nih? Sudah, nggak Fang dulu. Ayo Fang dulu. Untuk menjalankan bisnisnya kesulitannya ya pasti pertama banyak ditolak orang ya. Terus kalau aku dulu awal-awal join karena aku kan nggak pernah bisnis MLM, jual makanan kesehatan juga nggak pernah. Aku ini selalu bidang pekerjaannya itu yang bukan menjemput bola. Kalau kita istilah di kerja di AFC ini kita kan menjemput bola. Jadi bukan bola itu yang datang ke kita. Kalau saya dulu kan pekerjaannya orang yang datang ke kita yang dicari orang untuk mencari barangnya. Tapi kerja di sini kita yang jemput bola. Jadi itu memang merupakan kesulitan saya ya, karena sih saya ini nggak pernah kerja di bidang MLM, terutama makanan kesehatan. Sedangkan dulu itu waktu awal-awal kan nggak ada Zoom ya, jadi pengetahuan juga minim sekali karena kita LOP itu seminggu sekali, itu pun saya sering nggak ikut karena saya pulang kantor tuh udah sore, udah capek, kadang masih ngurusin rumah tangga. Kalau saya masih disuruh keluar lagi, suami pasti ngomel, pasti marah karena saya sudah seharian keluar rumah, masih saya ikut LOP. Jadi saya ini nggak pernah ikut yang namanya LOP dulu. Nah, jadi saya kenapa waktu awal-awal join itu saya on off, karena tiap kali saya prospek orang ditolak, saya pasti akan down karena saya nggak ada recharge, karena saya nggak pernah nge-recharge diri saya sendiri. Sedangkan sebenarnya kalau saya bisa datang ke LOP, itu merupakan recharge saya di sana. Ketemu sama banyak teman-teman yang nasibnya sama, yang kita senasib. Nah, saya mulai semangat terbantu ketika bulan 3 itu mulai PSBB, Zoom mulai banyak diadakan, LOP, NDO, Home Talk. Itu saya sehari bisa sampai dengarkan 2-3 kali. Selama 1 bulan, dan saya baru mengerti gimana cara menjalankan bisnisnya ini. Jadi saya baru klik itu sama kayak Melanie, karena kita kan sama saling ini ya, saling support kalau dalam hal pekerjaan ini. Jadi memang saya sendiri baru kliknya itu baru paham bahwa kita ini nggak bisa menawarkan produk, itu kita ketika waktu PSBB udah di rumah, saya sendiri pekerjaan kantor juga sudah berkurang 50%, saya karena kena PSBB itu ya, jadi ada imbasnya ke pekerjaan suami dan juga beberapa pekerjaan saya yang lain. Jadi saya lebih banyak stay di rumah juga, anak-anak juga di rumah. Jadi dari situ saya banyak belajar
kesulitannya ya pasti ditolak orang itu sudah pasti nomor satu. Tapi bagaimana kita kembali menyemangati diri kita sendiri dengan mengikuti banyak Zoom yang diadakan sama perusahaan atau dengan grup winners ini. Nah, setelah saya mericas diri saya selama sebulan, 2 bulan setiap hari, saya baru bisa memberi semangat ke downline-downline saya lagi. Jadi beberapa downline saya yang dulu juga sempat off, sekarang salah satunya CC saya ini, sekarang dia juga lagi ikut. Dia join bulan 12, cuman kerja 2 bulan, terus dia berhenti 3 bulan. Nah, setelah saya mulai bisa mericas diri saya sendiri, saya mulai membangkitkan beberapa downline saya juga, supaya mereka lebih aware cari kita nih ke bisnisnya. Itu penolakan iya, undercutting terutama. Jadi undercutting sudah ada mulai saya tahun lalu ikut. Nah, itu saya gimana caranya untuk memberi pengertian, memberi keyakinan bahwa kalau kita join member, nilai undercutting itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita sudah join member, terutama kita menjalankan bisnisnya. Bahkan tanpa harga undercutting, kita pun bisa dapat kayak aku gini, free minumnya. Malah sekarang satu keluarga, saya minum semua karena saya bisa mendapatkan free produk 6 box setiap bulan. Bahkan kadang sampai lebih. Karena saya membuka ada 2 titik lagi, jadi saya ada double penghasilan. Dan saya kadang bisa 1 bulan bisa klaim produk 7-8 box. Jadi saya juga bangga ya sama senang karena keluarga saya ini bisa minum produk ini karena tujuan saya awal tercapai. Saya produk ini saya dapat manfaatnya, saya ingin keluarga saya juga mendapatkan manfaatnya juga. Jadi dengan saya mendapatkan klaim produk sebanyak itu, saya bisa memberi keluarga saya juga untuk minum. Jadi untuk masalah undercutting, saya lebih bisa untuk mengatasi, untuk prospek ditolak, saya anggap saya banyak belajar dari penolakan-penolakan itu, bagaimana saya harus memperbaiki diri saya ketika saya prospek orang. Jadi kesulitan-kesulitan itu saya anggap itu suatu pembelajaran aja. Ditolak masalah MLM, katanya MLM itu jelek, saya bisa menjelaskan bahwa sistem MLM kita ini beda daripada yang lain. Saya bisa menjelaskan bagaimana saya bisa mendapatkan bonus harian tanpa harus menunggu bulanan. Tunggu 1 bulan, kita kerja keras, baru bulan depan, itu pun untung-untungan kalau di MLM yang lain yang saya pernah dengar. Justru saya ikut di AFC ini, malah saya semakin tahu sistem MLM di luaran sana. Yang katanya bonus nggak keluar kalau kita nggak bisa tutup poin. Nah, kalau di sini kan kita harian sudah dapat dan bisa kita cairkan ketika kita sudah closing. Jadi beberapa kesulitan-kesulitan itu saya bisa mengatasi karena saya terus mau belajar. Dan tiap dari kegagalan saya, kesalahan saya harus bisa belajar terus. Dan itu yang saya edukasi ke downline-downline saya, jangan sampai kesalahan yang saya dapat ini downline saya juga melakukan kesalahan yang sama. Dan puji Tuhan memang downline saya semuanya manut-manut istilahnya. Jadi apa yang saya edukasi, apa yang saya duplikasi, yang saya dapatkan dari leader-leader saya edukasi ke bawah. Puji Tuhan mereka juga mengikuti dan penghasilan mereka juga luar biasa semua. Lari kencang semua, makanya saya bisa cepat juga dapat bonus secepat ini. Saya juga nggak menyangka bahwa di AFC ini yang saya hanya sebenarnya mau minum produk, ternyata saya dapat bonus sampai segede ini, saya benar-benar nggak nyangka. Dan saya juga nggak sampai istilahnya ngoyo sampai buat saya stres, itu enggak. Saya ngambil enjoy aja. Gitu, Jess. Melanie? Berarti sekarang keluarga semua edik produk-produknya AFC ya? Iya, kalau udah mau habis minta-minta terus sama saya, kok nggak disediain. Yang dulu awalnya, dulu nggak mau minum malah ya? Dulu nggak mau minum, suamiku nggak mau minum, sama sekali nggak mau minum. Saya suruh minum, dia tetap bertahan ke salah satu produk punya Amerika.
Jadi dia nggak pernah mau nggak pernah mau minum. Sekarang setelah suami saya merasa juga dapat manfaatnya, dia malah kalau produknya itu habis, dia minta sama saya, apalagi nih barang habis kan minumnya ngirit-ngirit semua ini di rumah. Karena kita tidak bisa klaim produk lagi kan, masih inden semua. Ini suami saya udah ngomel-ngomel, itu barang kok dijual semua. Dia sampai nggak bisa minum katanya. Iya, iya, iya. Sekarang balik ke ini ya, Melanie. Pendapatnya yang tadi itu gimana? Diulang, Jess, pertanyaannya. Ya, kendalanya awal-awal untuk menjalankan bisnis AFC itu gimana? Mungkin bisa share, siapa tahu member-member di sini atau calon member lainnya bisa dibuka pikirannya kalau mengalami masalah kendala yang sama, mungkin. Ya, kalau masalah kendala sih, waktu itu tidak terlalu banyak sih, ya. Kalau masalah kendala. Soalnya, saya ini tipe orang yang kalau misalnya sudah yakin sama sesuatu, bahkan saya pun ini loh belum konsumsi gitu loh. Tapi saya ngomongnya tuh udah bisa pede. Udah bisa, karena banyak hal yang waktu saya dikasih tahu penjelasan waktu itu tentang, waktu itu kan saya tanya, ini produk apa toh ya yang diminum oleh suami saya. Lah kurang lebih itu kan saya dijelaskan tentang ABCD gitu produknya. Nah waktu itu kan saya langsung kebayang ya teman saya yang melakukan suntik stem cell dan karena ada sakit jantung, mereka perawatan di Ukraine waktu itu 750 juta per kali suntik, dan efeknya itu ternyata nggak hanya pada treatment di jantungnya saja, jadi secara wajah pun itu kelihatan seperti sinyo-sinyo, padahal ini susu umurnya 60 tahunan, 65 tahun gitu. Nah dari situ terus saya mulai ngeh, oh ini produk seperti ini. Lah saya mulai nanya-nanya gitu, jadi nanya-nanya ke satu orang teman saya yang dokter di kedutaan Amerika waktu itu kebetulan. Waktu itu saya tanya, saya kasih brosurnya, saya minta tolong, Dok, bisa dong teliti produk ini gitu ya. Karena secara ini kan tulisannya apa tuh, ada paten manfaat lah, ada uji klinis, bla bla bla, kan saya nggak ngerti. Menurut dokter produk ini bagus apa enggak? Kalau dokter bilang bagus, saya akan terjuni bisnisnya. Saya bilang gitu. Saya mau tawarkan produk ini ke teman-teman saya. Saya mau berusaha untuk jualan ini gitu loh. Karena saya ngelihatnya efeknya di suami saya kok bagus banget, Dok. Saya bilang gitu. Jadi 10 hari kemudian dokter itu kasih jawaban sama saya. Dia memberikan brosur itu balik kepada saya sambil ngomongnya dia sendiri itu terheran-heran gitu loh. Saya baru kali ini ya nemuin suatu produk MLM lagi yang penelitiannya begitu jelas gitu. Yang penelitiannya begitu jelas dan mempunyai manfaat yang dipatenkan. Saya baru kali ini lihat dia bilang gitu. Kalau misalnya Melanie mau jalankan produk ini, oke, bagus. Udah sudah nggak pakai nunggu bla 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 bla, langsung sudah mulai tawarkan itu lebih gencar. Nah, jadi saya ngelihat di sini kayak dari sekian member gitu ya, dari sekian member, kenapa kadang di awal itu susah banget gitu loh, mau jalan banyak keluhannya, kok gini, kok A, kok B, kok C, keluhannya itu banyak banget. Itu bagi saya karena mereka kurang pengetahuan secara apapun, secara mungkin perusahaan, mungkin secara produk, dan mungkin secara sistem gitu ya. Terutama mungkin kalau kita banyak ketemu sama orang yang kepingin produknya, kita harus menguasai produk knowledge itu. Pada saat saya belum ada Zoom yang diajarin dengan gampang, oh Zoom ini dokter, ini ngomong. Itu saya langsung cari di YouTube itu sendiri sudah.
apapun mengenai SOP 100 waktu itu, saya dengerin semua. Gitu. Jadi kalau kita nggak punya bekal pengetahuan, kita nggak bisa ngomong. Apa yang mau diomongin? Orang itu pertanyaannya kan pasti banyak, toh. A, B, C, D itu pasti banyak pertanyaannya. Kalau kita nggak membekali dengan itu, kita belum maju aja udah keder duluan gitu loh. Jadi kalau teman-teman sekalian yang kepingin banyak misalnya kliennya itu yang suka di produknya, ya bekali diri dengan banyak belajar, dan semua itu sudah tersedia kok. Kita tinggal cari di YouTube mau belajar apa, mau dengerin yang mana. Ya. Tanya upline sih oke, nggak masalah kalau saya tanya upline. Tapi tidak terus-terusan, tidak ada perkembangan. Jadi di dalam, kita ini cuma mau uangnya aja, uangnya. Tetapi pada saat member-member kita butuh edukasi dari kita ini nggak bisa menjelaskan dengan baik. Gitu. Jadi itu merupakan kendala kalau bagi saya. Jadi supaya himbauan saya adalah belajar yang banyak. Supaya itu jadi bekal kita, senjata kita untuk menghadapi berbagai macam pertanyaan. Dan konsultasi dengan upline juga sebanyak-banyaknya, poin-poinnya, penting-pentingnya itu bagaimana. Intinya Itu, berarti product knowledge harus benar-benar paham ya Mel ya, supaya kuncinya itu di PD ya toh, mengenai bisnis dan produknya. Gitu ya. Berangkat udah nggak punya PD, kita ngomong nggak ada auranya. Bless nggak ada auranya. Jadi orang itu orang tuh kan bisa ngerasa. Orang itu bisa ngerasa gitu loh, bahwa kita bicara ini benar atau oh masih mikir, iya apa enggak ya, orang itu bisa ngerasa. Kalau misalnya yang diceritakan itu hanya mungkin atau testimoni gitu ya, yang sering ditanyakan ini kan kebanyakan testimoni, ada testimoni A apa enggak, ada testimoni B apa enggak. Kalau semuanya ini mau belajar, dokter itu ngomong apa itu loh, yang waktu hari Sabtu itu dengerin semua sudah YouTube-nya. Enggak akan ada masalah di takaran, ya toh. Enggak akan bingung, ditanyai orang takaran tuh enggak akan bingung. Terus ditanyai orang penyakit apapun enggak akan bingung. Kenapa? Di sini kan ada basicnya, regenerasi sel itu apa? Misalnya kita ngomong subarasi. Regenerasi sel itu apa sih yang diregenerasi? Gitu loh. Jadi orang mau punya penyakit apapun, selama itu ada hubungannya dengan sel, ya pasti terbantu. Tinggal orang bingung itu takaran terus saja gitu. Jadi kalau sudah diomong takaran gitu itu, kadang itu nggak usah saya dengerin penjelasannya Dokter Wijaya, Dokter Luigi dan Dokter Trevino itu sampai belenek katanya dia itu. Karena apa? Sudah digembar-gemborkan berulang-ulang, tetapi member ini nggak ada yang mau dengarkan mereka. Pembelajaran yang diberikan secara gratis dari AFC ini yang sebagai bekal kita itu nggak dijadikan senjata gitu loh. Jadinya otomatis pada saat kita maju berperang, kita nggak punya alat. Dan nanti kalau nggak closing-closing katanya gimana? Padahal sebenarnya kalau kita udah ngerti triknya gitu ya, closing itu sangat mudah. Dengan produk sebagus ini, nggak ada alasannya orang nggak bisa closing, itu nggak ada sih harusnya. Kecuali kalau memang kendalanya di keuangan gitu ya. Nggak mampu. Kalau orang mau bisnisnya, alasan apa lagi coba? Buktinya apa lagi coba? Kayak tukang batagor aja bisa sukses, supir taksi bisa sukses. Mereka orang-orang yang bisa baca peluang kalau menjaring lewat penghasilan. Orang yang bisa dari awal sudah mencium adanya peluang, itu sukses sudah. Nggak usah pakai lama gitu loh. Tapi sukses itu kan kategorinya orang beda-beda ya. Ada yang, aku harus Bushido itu baru sukses. Kalau saya enggak. Kalau saya sukses adalah bahwa kita ini bisa, kalau secara di AFC ya, bisa mengenalkan produk ini ke sebanyak mungkin orang,
secara penghasilan juga terbantu gitu. Bayangkan misalnya kalau dari orang yang awalnya nggak punya apa-apa, kalau kita dengar home talk leader kita gitu ya, dari nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, menjadi atau mempunyai penghasilan ratusan juta hanya dalam hitungan 1 tahun lebih. Itu gimana gitu loh. Mungkin kita nggak usah bilang secara MM-an sudah. Bagi saya gini aja, yang kerja bertahun-tahun, BEP aja enggak. Terus sekarang tiap bulan penghasilan bisa puluhan juta. Saya di rumah cuma baby dollan doang. Kerja sambil baby dollan, angkat telepon, video call, nge-zoom, itu doang. Hasilnya bisa puluhan juta. Nggak pakai keluar rumah. Itu bagi saya kalau orang lain pun bisa menikmati hal yang sama. Luar biasa sekali kehidupan rumah tangganya juga seperti apa. Kita benar-benar bisa di rumah penuh waktu dan berpenghasilan. Itu maksudnya. Itu Jess. Terus yang maksudnya ada kendala nggak untuk dulu pertama kali ngajak orang, dan siapa yang diajak pertama kali, terus apa harus bikin list, daftar nama, itu perlu nggak? Oh iya sih, kalau dulu saya kan pernah ikut yang namanya MLM juga ya, yang cukup besar. Itu diajarin juga sama gitu loh. Jadi sebelum ada NDO-nya Niko yang suruh bikin daftar nama, itu saya sudah bikin duluan. Jadi sebelum dikasih tahu kita itu harus bikin daftar nama, itu saya sudah bikin duluan. Karena 19 tahun yang lalu, waktu saya join MLM tersebut, itu sudah diajarin semuanya. Bahwa itu penting. Nulis daftar nama, apa itu penting. Jadi itu gini, kalau secara ini sih saya tidak mengalami sesuai pertanyaannya ya, kendalanya. Di awal-awal puji Tuhan saya tidak mengalami terlalu banyak kendala. Karena dari segi saya membawakan, ini juga awalnya kan dibantu sama upline. Waktu itu Eka yang sering nemenin saya untuk ini keliling ya, untuk waktu itu prospek. Tetapi sebelum keliling di luar, saya itu jualannya hanya di lingkungan gym situ aja. Dan waktu itu sebenarnya saya adalah orang yang satu-satunya jualan di situ. Ada sih satu orang yang waktu itu sudah mengenal produk AFC ini, tapi kebetulan dia tuh pas lagi ada di luar negeri, nemenin anaknya. Gitu. Jadi waktu itu kendalanya masih belum seperti sekarang mungkin ya, udah yang member udah banyak. Waktu itu saya masih di gym situ nguasain gitu loh. Jadi teman-teman itu ditawarin produk ini, pokoknya bagus, pokoknya harus nyoba, dan mereka percaya gitu loh sama saya dan mau mencoba. Kendala itu baru timbul justru waktu Fang join gitu. Waktu Fang join, sesudah beli produknya, sudah bayar, besoknya saya dikomplain. Suaminya cek di online harganya lebih murah. Ya apa ini? Gitu. Waktu itu tidak terpikir Masian memang di benak saya. Kalau iya ya, masalah undercutting ini kan masalah gitu loh. Kok saya baru ngeh sekarang. Waktu itu saya sempat nanya sama Eka dan sempat kayak sewot gitu. Kok bisa kita disuruh jual harga sekian, tapi di luar harganya sekian? Kok bisa kayak gitu? Sempat sewot. Tetapi terus leader menenangkan saya waktu itu. Kalau ribut sama produk terus ya gitu, nanti bingungnya sama undercutting. Jalankan bisnisnya aja. Tetapi waktu itu nggak ngeh saya, jalankan bisnisnya itu gimana kalau nggak ada produknya, kan gitu. Jadinya berbekalan dari apa yang Fang tadi bilang, berusaha meyakinkan kepada mereka kalau member itu lebih untung. Ya memang kenyataannya. Kalau kita malah beli harga undercutting, yang untung malah yang dibeliin itu. Bonus-bonus lain-lainnya itu nggak ke kita gitu loh, ke mereka semua.
mereka yang dapat trip, mereka yang dapat bonus pairing, mereka yang dapat segala-galanya. Kita nggak dapat apa-apa yang beli undercutting. Kalau saya nawarinya, kok mau sih beli barang di diskon? Saya kan masih gitu. Kan biasanya orang gini, kamu punya produk harga murah, Mel. Aku dapat segini nih, kamu bisa nggak kasih aku harga segini? Saya kalau jalan pagi itu kan ketemu tetangga-tetangga ini, gitu. Sudah banyak yang mengenal produknya. Dia tanya, punya nggak? Ayo kalau kamu punya bisa kasih harga saya sekian, ini ada yang mau beli banyak. Itu tidak membuat saya jadi berbinar-binar karena mau dibeliin banyak gitu, enggak. Jadi saya langsung ngomong, ngapain? Ngapain? Kok suka barang diskon ya? Loh, lah enak sih. Beli di diskon kan enak, katanya gitu. Loh, aku nggak suka barang diskon, C. Saya bilang, loh, terus gimana? Loh, aku suka jadi member aja malah dapat barang gratis. Nah, jadinya mereka tertarik. Kok bisa ya? Apa caranya aku bisa dapat gratis? Terus nggak gratis lagi, sosok-sosok malah dapat penghasilan. Loh, itu kan untuk orang yang jalankan bisnisnya, aku nggak mau jalan. Semua dari awal nggak ada yang kepingin jalankan bisnisnya di orang-orang yang saya jualin, nggak ada yang mau. Nggak ada orang yang mau disuruh MLM-an, nggak ada yang mau. Tetapi dari semua 45 orang yang saya direct sponsori sendiri, itu dari semuanya rata-rata pemakai in user, itu ada beberapa yang akhirnya malah menjalankan bisnisnya dengan gila-gilaan, termasuk salah satunya Fang Fang ini. Gitu. Dan dia sudah saksikan sendiri, minumnya gratis masih dapat hasil puluhan juta. Jadi ini yang sering kita perlu sharekan kepada orang gitu. Bahwa kekuatan membership itu luar biasa. Sayang kalau beli barang cuma di diskon berapa, 200.000, 300.000 sudah seneng. Lah senengan yang gratis toh. Begitu. Kalau Fang Fang, idem. Idem. Dia udah dijawab. Ini ada pertanyaan lagi, Mel, dari Arif Laksana. Bagaimana dengan laporan pajaknya dapat penghasilan yang signifikan? Kalau pajak, urusan dan lain-lain itu semua sudah diatur di akun. Tinggal mau bayar pajak apa tidak. Disuruh nulis NPWP-nya tulis. Kalau yang ibu rumah tangga gini biasanya ikut suami. Tulis, ada semua. Terus kalau misalnya di withdrawal, penghasilan kita di withdrawal, itu akan otomatis potong pajak gitu loh. Jadi secara ini pun AFC tidak terus tidak mengatur tentang itu gitu ya. Semuanya sudah diatur di akun kita. Tinggal kita mau bayar apa enggak. Biasanya disesuaikan dengan pajak penghasilan ya. Kalau masih berapa penghasilannya masih belum terlalu banyak, 1 tahun kan masih ada tuh penghasilan tanpa pajak itu berapa. Nanti kalau sudah benar-benar stabil penghasilannya ke berapa, ya dimasukkan laporannya yang sebenarnya gimana. Sudah diatur di akunnya AFC ya Pak Alis ya. Sama ada pertanyaan biasanya ini Mel, yang banyak ditanyain tuh saya mau join, tapi sudah banyak yang join gitu loh. Jadi susah gitu loh untuk ngajak orang karena sudah banyak yang join. Itu gimana Mel? Kalau dari saya, sudah join, saya punya 1 member yang barusan join 1 tahun setelah saya ajak nggak ikut-ikut. Terus akhirnya karena viral produk ini, akhirnya dia kepingin pakai duluan kan. Saya bilang, kamu jangan cuma pakai aja, temenmu banyak. Ayo coba dijalankan. Terus waktu itu dia berusaha mencoba gitu ya. Ya gitu, ketatap terus. Aduh, sudah banyak yang join. Ini, aduh, sudah ada yang join. Terus yang ini suruh jual harga murah baru dibeli barangnya.
harus jual undercutting dulu misalnya baru dibeli barangnya. Kok kendalaku kayak begini Mel? Dia bilang gitu. Aku tanya, kamu masih nyoba berapa kali? Masih belum 100 kali kan? Masih ada tuh yang kasih testimoni waktu di LOP Home Talk ya, waktu di Home Talk-nya Niko itu. Ditolak orang 60 kali, baru closing 1 kali. Gitu. Jadi kita kalau ketemu musuh kita dalam, musuh ini maksudnya dalam kita ini mau prospek, kan sudah diajarin sama Niko. Kebutuhannya orang ini apa dulu. Kecuali kalau orangnya udah member ya. Kalau misalnya orangnya sudah member, ya kita otomatis harus cari orang lain. Karena kalau sudah member kan nggak bisa kita tarik-tarik, ayo ikut di bawahku aja. Itu kan dilarang kalau di sistem di AFC. Kalau misalnya orang sudah member, ya cari orang lain. Kalau misalnya saya pernah, papanya sudah member, tapi hanya konsumsi saja. Tapi anaknya ini kepingin jalankan bisnisnya. Nah, tapi anaknya ini maunya satu tim dengan anak saya. Gitu. Maunya satu tim dengan sama-sama anak mudanya. Nggak mau diajarin AI atau susu-susu, gitu nggak mau. Ya akhirnya papanya join di orang lain, anaknya join di anak saya. Gitu. Jadi banyak cara sih. Terus kalau misalnya kita cari pangsa pasar yang lowong gimana? Lah di AFC ini kan juga akan dibuka nantinya stokis, country stokis di Malaysia ya. Bahkan AFC sudah bisa membantu pengiriman produk ke Malaysia, Singapura dan Korea. 3 ini AFC bisa bantu. Ya udah cari orang-orang di 3 negara ini. Kalau misalnya Malaysia, pembantu saya aja saya prospek gitu loh. Siapa tahu dari pembantu saya ini kenal TKW di Malaysia. Kayak gitu kan. Jadi pokoknya gini loh, selama kita mau berusaha, kita akan temukan orang-orang yang dipersiapkan Tuhan itu hanya untuk kita. Kadang ada orang yang sudah diprospek sampai berapa kali sama orang lain, nggak mau join di orang itu. Tapi begitu kita prospek, joinnya sama kita. Walaupun dia sudah tahu produk AFC. Jadi kalau memang mau terjun seperti Ko Budi Darwin bilang, bisnis ya kita ini bekerja di bisnis MLM itu seperti masuk ring tinju. Lah kalau nggak siap ditinju ya jangan jadi petinju, gitu loh. Jadi apapun halangannya, apapun yang menjadikan kendala itu harus dicari jalan keluarnya. Ada kok orang-orang yang sudah disediakan khusus untuk kita, itu ada. Dari orang-orang tersebut ini, kalau istilahnya itu 7 away menuju Justin Bieber misalnya, kalau anak saya lagi prospek itu, mungkin menuju ke Justin Bieber ini hanya melalui 7 orang. Saya kenal si A kenal si B kenal si C, sampai akhirnya si F itu kenal Justin Bieber gitu loh. Jadi banyak sekali cara, tidak harus melalui orang pasar menengah atas. Menengah bawah pun ini juga hampir nggak tersentuh. Masih nggak banyak yang mau memprospek orang-orang yang menengah bawah. Padahal bukti sudah ada di depan mata, tukang batagor sukses. Kenapa enggak kita garap pangsa itu? Modalnya dari mana? Belajar nanti dari Pak Sigit. Mungkin bisa sama-sama nanti dengerin kesaksiannya Pak Sigit bagaimana. Jadi saya sampai tukang sayur saya itu kebetulan lulusan S1 tapi jadi tukang sayur puluhan tahun. Memang bisa nyekolahkan anaknya sampai universitas. Tak prospek sama saya. Perkara nggak kena atau apa, mungkin bukan sekarang. Karena saya menemukan banyak sekali downline saya yang akhirnya cari saya berapa bulan kemudian atau 1 tahun kemudian tuh banyak gitu loh. Jadi kita tabur aja, sebanyak mungkin kita perkenalkan, orang harus tahu kalau kita ada di AFC. Sebanyak mungkin orang harus tahu kita ada di AFC. Pembantu saya prospek, tukang sayur saya prospek, tukang AC bersihin saya prospek, karena saya berharap saya bisa masuk ke pangsa itu. Terus ada teman saya gereja yang
yang jadi makelarnya TKW, saya prospek. Maju terus sudah, nggak usah pantang mundur. Nanti pasti ada jalannya. Pokok nggak berhenti. Ini ada pertanyaan, Jess. Dari Maria Yohana, cara pembuka omongan ke tukang sayur dan kawan-kawan gitu gimana? Share dong buat duplikasi. Ya, kalau saya kenal tukang sayur saya ini kan udah sejak mulai merit ya. Sejak mulai merit, saya tinggal di lingkungan sini, tukang sayurnya ya itu gitu loh. Jadi waktu saya nawarkan itu, saya kan nggak punya nomor teleponnya. Yang belanja juga sehari-hari biasanya juga bukan saya, membantu yang belanja. Jadi saya nggak pernah belanja di tukang sayur gitu, nggak pernah. Nah, setelah PSBB ini, saya sering di rumah. Terus waktu itu ada penjelasan bisnis yang 3 bulan dapat 3 sampai 6 bulan dapat 100 juta. Jadi saya buka omongannya gini, Pak Ndut, namanya kan Pak Ndut. Pak Ndut, aku punya pekerjaan Ki. Aku punya pekerjaan buat sampean yang menghasilkan kira-kira lek mbok tekuni 3 bulan meneh sampean dadi jutawan. Penghasilanmu puluhan juta. Mau enggak? Jadi saya pakai bahasa Jawa ya, gelem enggak? Terus dia jawab, loh ya gelem non. Jadi rata-rata kalau kita itu tanya, kalau kita itu memberikan pertanyaan seperti itu sama orang, itu rata-rata orang jawab, ya mau dong, pasti. Jadi tinggal kita masuk aja. Jelaskan secara sederhana yang paling bisa dimengerti sama pemikiran mereka. Modalnya piro? Itu kan pasti tanya, ada modal nggak? Modalnya piro? Katik modal ono, katik modal ono. Wis gampang. Wis pokoknya kok mari keliling, mampir ke rumah. Jadi saya di ruang tamu saya itu selalu tersedia papan tulis gitu ya. Jadi untuk kalau saya ketemu siapapun, karena saya nggak kemana-mana kan sekarang selama corona ini, nggak ada komunitas lagi. Saya sudah nggak pernah nge-gym, nggak pernah apa. Jadi sasaran saya ya orang-orang yang saya temui kalau saya lagi jalan pagi itu aja. Tak giring semua ke rumah, tak prospek di rumah. Kayak gitu. Saya jelaskan kurang lebihnya seperti apa. Gitu sih, Nah. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lainnya lagi. Tapi tips ya, kalau untuk orang yang misalnya tidak terlalu sekolah gitu ya, tidak terlalu secara pendidikan itu kurang, itu susah kita menjangkaunya. Kenapa saya tertarik untuk memprospek tukang sayur? Karena dia lulusan S1, cuma dia memilih pekerjaan sebagai tukang sayur. Dan dia bahkan ngelesin bahasa Inggris loh. Ngelesin anak-anak kecil gratis sih, ngelesin bahasa Inggris. Karena itu saya bidik. Tinggal kalau nggak kena, nggak apa-apa, nggak kena sekarang. Tapi satu saat pasti kena. Intinya branding itu ya, Mel ya? Iya, sebanyak mungkin orang di sekitar kita harus tahu kalau kita ada di bisnis ini dan kita berhasil. Itu yang kita tularkan sama mereka. Karena kalau saya nyari orang yang sudah sukses itu mungkin di awal-awal ya, karena paradigma saya adalah yang bisa beli barang ini adalah orang menengah atas karena produknya kan mahal. Tetapi setelah ada kisah sukses Pak Sigit, kisah sukses Pak Udin, itu benar-benar pemikiran saya jadi berubah total. Ini enggak untuk pangsa menengah atas ini. Justru kita bisa membantu saudara-saudara kita yang penghasilannya rendah-rendah ini. Terus yang cuma jadi karyawan, kerja di Jammi, dari jam sekian sampai jam sekian, gajinya cuma segitu, 3,5 juta sampai 4 juta. Jadi itu kita
Karyawan-karyawan itu yang lebih enak, yang lebih cepat paham. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman nggak? Nah, ini mungkin Fang bisa jawab. Fang dijawab. Yang pakai modal gimana, yang nggak pakai modal gimana? Maksudnya nggak pakai modal ya, Mel? Enggak, kalau mau join di sini nggak punya modal, caranya gimana? Ya jualan produk dulu toh. Kalau biasanya kalau aku bantu ke teman-teman, kalau asal aku kenal gitu ya, mereka saya suruh jual produk dulu dengan saya kasih tahu cara-caranya ya tentunya ya. Saya pasti selalu mendampingin. Kalau dia begitu ada kelusingan-kelusingan itu merupakan tabungannya dia sendiri yang dia nanti mengembalikan modalnya itu sendiri ke saya kayak gitu. Pokok asal dia niat jalankan produknya, jalankan bisnisnya, saya pasti akan support dengan dia menjualkan produknya itu. Nanti lama-lama dia setelah kembali modal, dia akan upgrade sendiri titiknya dan dia mendapatkan bonus. Kalau sudah mencapai ke diamond, dia akan bonusnya akan jauh lebih gede. Perlahan-lahan dia pasti akan bisa mampu mengembalikan modalnya. Iya. Itu salah satu cara. Cara yang kedua, saya sering kok menemui orang yang kita prospek itu nggak mau member. Jadi aku cuma mau beli produknya aja. Termasuk salah satu customer saya itu adalah dokter gigi saya, gitu ya. Jadi walaupun saya itu lagi nembel gigi pun saya juga prospek gitu loh. Akhirnya beli, tapi nggak mau member. Nggak mau member. Lah akhirnya dia beli harga normal kan. Lah ini bisa dipakai untuk kita membantu membership-nya orang-orang yang memang ingin menjalankan. Atau kita kasih tahu ke mereka ya cari orang yang nggak mau member, cari orang yang cuma mau nyoba produknya. Itu nanti kan bisa kita pakai untuk membership kita, untuk buka membership kita. Gitu. Paham ya, Naya? Oke, Jess. Berikutnya, Jess. Ada pertanyaan lain nggak ini dari teman-teman ini? Mungkin yang perlu ditanyain loh. Dari teman-teman semua ini jadinya HO, Jess. Ada ya? Iya. Ada yang baru join atau belum member ya? Banyak yang belum member atau sudah join, tapi masih baru. Ini komunikasi satu arah kayaknya ini. Teman-teman di sini ada yang belum join kah? Coba raise hand. Oh, masih baru ya rata-rata. Baru member. Ya, ini ada pertanyaan. Oh ya. Oh, ini ada yang pertanyaan belum. Baru join. Ini belum, Alexandra nih belum. Baru member. Pengen tanya nih sama yang belum join. Kira-kira kalau saya sudah mendengarkan pengalaman kita berdua nih ya, Melanie dan Pang-Pang, pengen join nggak? Untuk Agni, Alexandra belum join. Setelah mendengar sharingnya kita, kira-kira, nah apa yang membuat Alexandra masih ragu-ragu?
untuk join di bisnis AFC. Mungkin nanti kita berdua bisa bantu memberikan pemahaman yang lebih gitu. Kendala-kendalanya apa kok masih dipikir gitu. Nggak banyak kenalan. Ya. Nanti banyak dengar ya cerita-cerita Bumtok. Ya. Nanti saya mau kasih masukan. Nanti saya mau kasih masukan untuk yang baru join ya. Nggak usah mikir karena rank akan ke reset, tapi justru yang baru join ini malah bisa curi start ya kalau saya ngomong. Kenapa? Karena dengan kita curi start dulu, nggak usah bingung nanti nggak akan bonusnya, pairingnya akan hilang semua, itu nggak masalah. Toh kita kan dengan kita ada bonus pairing, kita ada penghasilan. Tapi kalau kita yang baru join, kita curi start dulu dengan kita mencari direct sponsor yang sebanyak-banyaknya selama sampai akhir bulan ini. Dan kita mulai membina tim di awal-awal. Jadi begitu rank itu dimulai, kita sudah mulai bisa mendapatkan penghasilan lebih cepat lagi. Kayak gitu. Kita nggak usah terlalu terpaku dengan produk. Kalau kita terpaku dengan produk, bahwa kalau kita ini nggak ada produk kita nggak bisa jual, kita akan nggak bisa selamanya nggak akan bisa jual gitu loh. Karena produk itu sebenarnya ada, tapi kita masih bisa inden. Jadi ini bukan money game, kita masih bisa menyediakan, masih ada indenan produk itu kita masih ada. Sama kayak tadi Melani cerita bahwa Yusak dulu waktu join tahun lalu, saya nih sampai sering cerita sama Melani kok bisa ya jual Yusak ini. Kalau saya minta tolong Yusak prospek orang, dia tuh cuman bawa buku. Dulu buku merah itu yang dia andalannya bawa keliling tanpa membawa produk. Membawa produk pun kadang dia cuma bawa sasetan yang dia minum. Dan seringkali nggak pernah bawa. Bawanya kadang dosnya tuh dos kosong kalau sama Yusak. Nah itu yang sering saya ini bingung, kok bisa ya kayak gitu. Gimana ya caranya jual? Kita nih nggak pede kalau kita nih nggak bawa barang ke orang gitu loh. Nah ternyata dengan tidak ada bawa barang ini, ternyata barang inden dan kita memang benar-benar nggak megang barang. Yang misalkan kita nih ada barang di rumah itu amat sangat berharga. Kita pikir-pikir ini mau dikasihkan ke siapa barang ini yang kiranya benar-benar membutuhkan. Itu baru kita nih mikir sekarang, oh ternyata caranya nih kayak gini. Kalau kita ini prospek orang tanpa barang, kita juga bisa gitu loh. Ini sudah membiasakan kita untuk prospek ini tanpa barang gitu loh. Yang dulu kita mentergantungkan ke barang, ternyata kita juga bisa. Itu yang aku edukasikan terus ke bawahku itu, ke downline-downlineku semua. Itu. Ini, kalau ini yang belum pernah join MLM ya, nggak banyak kenalan, udah banyak yang member. Sama aku ya juga nggak pernah join MLM. Aku merasa kenalanku itu terbatas karena kita membatasi diri kita sendiri. Coba kalau kita tidak membatasi diri kita sendiri, sebenarnya komunitas kita ini banyak kalau kita ingat-ingat. Komunitas di luar sekolah, gereja, itu banyak. Sebenarnya kalau kita mau lihat komunitas kita ini sebenarnya banyak juga. Pelan-pelan pasti nanti kita bisa menemukan. Nggak perlu banyak-banyak cari direct sponsor ya. Saya sendiri direct sponsor mungkin sekitar 20 lebih sekian kayaknya. Itu pun yang jalankan mungkin kan hukum Pareto sudah mengatakan bahwa 20%. Jadi yang menjalankan sekitar 4 atau 5 orang, saya sudah dapat penghasilan sebulannya lumayan gitu loh. Terus downline saya juga sudah ada sekitar 800-an. Padahal rekrutan saya ini cuma 20. Tapi downline saya sudah banyak sekali, sudah 800 lebih. Karena saya edukasi ke bawah saya bahwa kita di sini menjalankannya bisnisnya. Jadi edukasi saya ke bawah-bawah itu nyampe. ini ada pertanyaan selanjutnya.
Maaf, bisa dijelaskan apa yang dimaksud harga undercutting, harga non-member, dan patokan harga membernya? Apakah tidak ada ketentuan untuk keseragaman harga? Ketentuan untuk apa? Keseragaman harga. Siapa yang mau jawab? Mel. Sebenarnya kalau di AFC ini harganya ya cuma satu. Harganya cuma satu dan itu baku sudah. Dan kalau kita menjual di bawah itu dengan cara memberikan potongan bonus yang sudah kita terima kepada orang lain, sehingga artinya kita mendiskon atau jual di bawah harga, itu namanya undercutting. Dan di sini dilarang keras. Dan kalau di MLM lain ya, harganya segini, ada harga member, ada harga apalagi tuh? Harga member, harga non-member, ya kan? Terus sudah ada dua harga itu juga masih ada harga undercutting lagi. Gitu ya. Jadi saya dulu join MLMA itu, ngapain saya harus beli lewat membership gitu loh. Saya untuk konsumsi waktu itu. Sedangkan di luar sana banyak yang jual harga di diskon sekian persen, 20% sampai 30% itu ada. Ngapain pusing-pusing harus jalanin bisnisnya? Ya yang pokoknya saya boto, ya saya beli, sudah dapat diskon, nggak perlu susah-susah jalanin bisnisnya, kan gitu. Tapi di sini nggak sama sekali. Di sini benar-benar dijaga yang namanya kestabilan harga. Dan sudah diatur, ada undang-undangnya. Dan kalau kita yang tadi tanya namanya siapa tuh? Kalau join di grup, ya sudah member dan join di grup, itu pasti diumumkan. Ada aja dalam setiap minggu itu yang disuspend. Disuspend artinya membernya dihanguskan ke membership-nya seumur hidup. Sehingga tidak bisa lagi menjalankan bisnis ini seumur hidup. Hanya karena jual barang murah, beda sekian ratus ribu. Pokoknya dijual di bawah harga yang ditentukan itu adalah undercutting dan itu ada hukum pidananya. Jadi kalau di sini nggak main-main, jadi benar-benar dijual di online market juga nggak boleh, ya. Jadi kita biasanya lewat medsos gitu aja untuk promosi bahwa ini loh saya jualan ini, kayak gitu nggak apa-apa. Tapi jual di online market nggak boleh. Nah, itu ketentuannya ada semua. Dan benar-benar dijalankan gitu loh. Kalau di tempat lain kan dibiarkan. Kalau di sini benar-benar ada sanksi. Jadi tahu-tahu besok akunnya hilang gitu aja. Waktu kita mau input gitu ya, waktu kita ada closingan terus mau input tahu-tahu akunnya ada tulisannya suspend. Hilang sudah. Oke, makasih. Sudah terjawab ya. Mungkin ini karena sudah jam 9, dari Melani dan Fang, mungkin ada tips buat teman-teman yang baru join maupun yang belum join. Mungkin dari Melani dulu, next Fang. Tips untuk yang baru join. Untuk yang baru join, pesan saya belajar sebanyak-banyaknya, mandiri secepat-cepatnya, karena kesuksesan kita tidak tergantung sama upline kita. Kesuksesan kita tergantung dengan diri kita sendiri. Yang proaktif juga untuk bertanya kalau misalnya itu tidak mengerti. Jangan kayak merasa pintar sendiri, pakai cara sendiri, itu akan buang waktu sia-sia. Terus untuk yang apa tadi? Yang baru join sama yang belum join. Kalau untuk yang belum join, ya segera join, nggak ada lagi. Ya harus cepetan join. Kalau misalnya masih dipikir, nggak akan gini loh ya, nggak akan ketemu sudah alasannya untuk menolak sesuatu yang sebagus ini, itu nggak akan nemu kalian alasannya. Jadi kalau nggak join, ya aneh aja kalau menurut saya. Kita aja yang kelasnya cuma ibu rumah tangga begini aja kok bisa kok
yang kelasnya seorang Pak Sigit tukang batagor bisa kok. Jadi yang membuat kita itu ragu-ragu, ya seperti yang Fang tadi bilang, diri kita sendiri. Jadi mau enggak, enggak usah terlalu banyak pemikiran. Yang namanya peluang itu gercep sudah diraih. Kalau saya tempo hari masih kebanyakan mikir di tempat waktu saya join di gym tempat saya fitness itu, ya pasti tempat itu udah diambil orang lain sudah. Ya kan? Jadi orang-orang yang kelas pagi waktu itu nggak semua jadi downline saya. Jadi nggak usah kebanyakan mikir, nanti toh akhirnya join juga kok. Nanti toh akhirnya join juga, tetapi karena kita terlalu lama mikirnya, akhirnya peluang kita itu nanti bisa terambil orang lain sekian persen, walaupun memang tetap ada yang disediakan Tuhan untuk kita. Tetapi yang namanya orang pintar membaca peluang sama enggak, itu suksesnya beda. Udah, itu aja. Dari Fang. Kalau aku pesen-pesennya buat teman-teman yang untuk member yang baru atau yang udah jalan berapa bulan, yang sudah mulai drop, kita juga harus terus semangat ya. Kita jangan terlalu mengkotak-kotakkan diri kita sendiri bahwa aku tidak bisa kalau begini, aku tidak bisa kalau begitu. Jangan sampai kita ini merasa ditolak orang, berapa puluh pun tetap itu anggap kita tabungan kita. Karena kayak saya, Melanie ataupun Jessica juga sama, yang namanya ditolak itu sudah hitungan itu tidak bisa dihitung dengan jari kaki, jari tangan. Sudah beratus-ratus juga pernah. Dan yang namanya prospek di awal memang tidak akan mudah. Tapi kalau kita percaya diri, kita mau belajar terus, kita mau duplikasi yang benar dari upline kita, apa yang diajarkan sama upline, kita benar-benar harus duplikasi ke bawah. Saya yakin akan bisa sukses, karena itu yang saya duplikasikan ke member-member bawah saya, bagaimana untuk menjalankan bisnisnya ini. Jadi untuk yang bilang tadi nggak ada list, yang nggak bisa katanya nggak bisa ngomong, saya juga sama. Saya bukan tipe orang yang bisa ngomong panjang, saya ini nggak pede, terutama saya ini kalau diajak home talk kayak gini, saya ini kadang nih agak bulet, karena saya ini nggak bisa ngomong di banyak depan orang, saya bisa panas dingin. Saya bisanya hanya beberapa orang aja saya bisa ngomong. Tapi dengan kayak gini saya bisa lebih banyak belajar bahwa memang jadi orang harus punya keberanian untuk kita ngomong sama orang. Dan jangan patah semangat, karena prospekan kita yang sudah kita lakukan dulu-dulu itu kita tabungan kita. Kalau kita mau hitung ratusan, itu sudah ratusan, itu terhitung prospekan kita. Ditolak, sampai di blok, WA nggak dijawab, yang biasanya cerita bisa, yang biasanya WA langsung jawab. Kalau udah tahu apa kita mau nawarin AFC, langsung nggak dijawab. Telepon nggak diangkat, itu sudah makanan sehari-hari kita. Jadi nasibnya akan sama, dan itu nggak usah kita merasa oh kita dimusuhin, nggak, berarti dia masih belum beruntung aja nggak mau join sama kita. Nah kalau yang belum join, kita harus benar-benar tangkap peluang ya, karena kalau orang yang di dalam AFC ini yang saya selalu ngomong ke member-member saya, kalau kita mau dapatkan pendapatan 10 juta setiap bulan, itu gampang sekali di sini. Banyak yang orang pendapatan tuh 10 juta, apalagi cuma 5 juta. Itu tiap bulan itu banyak banget. Asal pokoknya itu kita mau belajar, kita mau duplikasi yang benar, kita pasti akan bisa sukses bersama-sama. Kita bina tim yang benar, kita pasti akan besar bersama-sama juga. Itu sih. Oke, Jess. Berarti ini kalau yang sudah yang belum join, kalau mau join jangan khawatir takut ditinggalin, karena pasti dapat bantuan dari upline ya, dari leader gitu ya, benar ya? Ya, betul. Patokan saya terutama di Ko Budi Darwin. Dia selalu mengajarkan 30 kedalaman, itu yang saya lakukan. Jadi upline apa yang kita ajarkan, kita benar-benar harus menjalankan, karena mereka
Kenapa bisa mengajarkan seperti itu? Mereka juga belajar dari kesalahan, sehingga dia membuat satu sistem yang diajarkan ke kita supaya penghasilan kita bisa seperti mereka. Jadi jangan membuat cara sendiri. Kalau membuat cara sendiri itu akan wasting time, karena sudah ada pelajarannya malah buat cara sendiri. Ikutin aja apa katanya leader. Oke, barangkali Sekian. bisa diakhiri. Ya, sekian teman-teman. Terima kasih buat waktunya. Sudah join sama kita. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Selamat malam. malam. Sampai jumpa Selamat di malam. periode berikutnya. Selamat malam teman-teman. Salam konnichiwa. Ini yang mengakhiri mungkin Bobby ya. Hostnya di Bobby. Fang kayaknya hostnya, Fang.